Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Barangkali kita pernah mendengar atau menyaksikan atau bahkan juga mengalami sendiri bahwa banyak orang kecewa menyaksikan kehidupan menggereja. Banyak orang putus asa melihat kenapa gereja begitu-begitu saja. Liturginya begitu saja, tidak ada perubahan, semuanya mengalir tenang-tenang, tidak ada sorak-sorai yang luar biasa. Bahkan barangkali ada yang merasa kecewa menyaksikan bahwa banyak petugas atau pengurus gereja tidak menampilkan yang sempurna. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci hari ini, khususnya dari bacaan kedua, Rasul Paulus menyampaikan kepada kita, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Toh hati kami tabah. Dengan penyampaian dan inspirasi dari Rasul Paulus ini, kita boleh memahami bagaimana perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus tentang kerajaan Allah dalam Injil hari ini. Yesus menyampaikan bahwa kerajaan Allah itu seumpama benih yang ditabur. Ditabur oleh seorang penabur. Ia menaburkannya dan ia tidak mengetahui, ia tidak melihat bagaimana benih itu telah bertumbuh. Tetapi ia tahu benih itu tetap bertumbuh, berkembang, menghasilkan buah, dan pada waktunya buah itu bisa dipanen. Demikian saudara-saudari, Tuhan menaburkan benih kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Barangkali tidak terlalu kelihatan bagaimana pertumbuhannya. Bagaimana kita tidak melihat benarkah itu kerajaan Allah. Tetapi seperti kata-kata Rasul Paulus, hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Maka kita percaya bahwa kerajaan Allah yang ditaburkan oleh Tuhan di dalam hidup kita tetap bertumbuh dan berkembang. Dan pada waktunya kerajaan itu akan menghasilkan buah. Pertanyaannya adalah, di mana peran kita supaya benih kerajaan Allah itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah? Di sanalah kita mesti membuka hati kita bahwa Allah berkarya untuk menaburkan benih kerajaannya. Kita menghidupi kerajaan itu dengan cara seperti yang kita dengarkan tadi dalam pembukaan. Hidup kita mesti menghadirkan benih kerajaan itu. Hidup dalam damai, hidup dalam cinta kasih, hidup dalam keadilan, karena itu adalah tanda-tanda dan buah-buah dari kerajaan Allah. Maka kalau kita menghasilkan buah-buah keadilan, buah-buah cinta kasih, buah-buah damai sejahtera dalam kehidupan, orang akan melihat dan mengalami benar ada kerajaan Allah bertumbuh di dalam diri kita. Dan hal yang lain saudara-saudari, kita mesti meyakini dan percaya bahwa Tuhan sendirilah yang menaburkan dan menumbuhkan benih kerajaan Allah itu. Kita tidak akan mencari siapa orang yang hebat menumbuhkan benih kerajaan Allah itu. Siapa petugas yang sudah sempurna
menghadirkan kerajaan Allah itu. Saudara-saudari, Yehezkiel dalam bacaan pertama mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah, Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas." Ibu bapa, saudara-saudari terkasih, kalau kita pernah kecewa, pernah mengalami kegagalan, pernah merasa sedih dan prihatin melihat adanya kegagalan-kegagalan dalam kehidupan, mari kita ingat bahwa Tuhan akan bertindak sendiri. Tuhan mempunyai caranya sendiri untuk tetap menumbuhkan dan menghadirkan kerajaannya di tengah-tengah kita. Maka yang penting dan pokok bagi kita adalah, sama seperti bagian kedua dari bacaan Injil hari ini, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik meskipun itu kecil. Tunjukkanlah keadilan dalam hidupmu meskipun itu kelihatannya kecil. Hiduplah berdamai dengan semua orang meskipun itu kelihatan sederhana. Tetapi menurut Yesus, jika itu tetap dilakukan terus-menerus, sama seperti benih yang kecil, seperti biji sesawi yang kecil yang ditaburkan, tetapi biji itu akan bertumbuh besar dan menjadi pohon yang tinggi, mengeluarkan cabang-cabang yang besar, dan banyak burung-burung udara dapat bersarang di naungannya. Perbuatan-perbuatan baik yang kecil yang kita lakukan, kalau terus-menerus kita perbuat, akan membawa efek yang besar bagi orang lain, sehingga semua orang boleh merasakan betul ada kerajaan Allah yang bertumbuh. Mari kita mohon ibu bapa saudara-saudari, semoga kita menjadi orang-orang yang percaya, bukan hanya karena melihat, atau bukan karena kita sudah melihat, tetapi karena memang kita percaya Allah berkarya dalam hidup kita. Dan karena itu kita belajar, kita berusaha untuk mengambil bagian di dalam karya Allah. Meskipun kecil dan sederhana, tetapi kalau kita lakukan, itu akan membawa rahmat yang besar bagi orang lain. Semoga demikian.